Untuk melihat kunci jawaban tugas 2, silakan klik link yang terdapat pada deskripsi video ini. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Pak Jerry. Apa kabar? Saya harapkan kalian semua sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan perbanyak istirahat. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Itu tidak menjadi hambatan atau itu tidak menjadi alasan kita tidak belajar. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang meringkas dan menyimpulkan isi berita. Kemudian untuk materi berikutnya, menemukan struktur dan kaidah berita. Oke. Kegiatan meringkas diperlukan untuk mempermudah dalam memahami suatu berita dan mengantarkan pada hal-hal yang dianggap penting saja sehingga hemat waktu dalam pembacaannya. Meringkas sama halnya dengan membuat kesimpulan dalam berita tersebut. Maka kali ini kalian akan belajar meringkas dan menyimpulkan berita. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah ringkasan berita. Ringkasan diartikan sebagai penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Meringkas sebuah berita adalah membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Guna mendaftar hal-hal pokok, diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang berita yang akan diringkas. Adapun cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat ringkasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menyimak berita. Menyimak itu adalah mendengarkan dengan saksama, dengan penuh perhatian dan konsentrasi tentang suatu informasi yang disampaikan. Itu arti dari menyimak ya. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, membuat ringkasan berita. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu penyimpulan isi berita. Kalian dapat menyimpulkan berita yang telah kalian baca dengan cara membaca berkali-kali berita tersebut secara keseluruhan. Jadi untuk memberi kesimpulan terhadap isi berita, kalian harus membaca berkali-kali supaya mendapatkan intisari. Ya, intisari itu adalah pokok-pokok yang bisa kalian buat untuk meringkas berita. Langkah-langkah menyimpulkan isi berita atau isi teks berita diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mendengarkan berita. Kalau membaca berarti kita membaca berita yang ada pada teks atau buku tertulis. Jika mendengarkan, kita bisa mendengarkan berita melalui televisi atau radio atau siaran media yang ada di internet. Yang kedua, menentukan unsur 5W ditambahkan 1H ya. Unsur-unsur berita yang 5W ini dan 1H ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya, atau kalian bisa klik langsung video rekomendasi di atas muncul nanti ya, silahkan diklik. Yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan terhadap berita dapat diberikan pada seluruh aspek berita, seperti isi, unsur berita, bahasa, gaya penulisan, dan sebagainya. Untuk memberikan tanggapan terhadap suatu berita atau laporan, diperlukan pemahaman 3 aspek penting dari tulisan tersebut. 3 aspek dalam tulisan tersebut adalah aspek tulisan atau ejaan, aspek substansi atau isi, dan aspek penyajian berita. Adapun cara mengemukakan tanggapan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggapan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Jadi kita menanggapi isi
berita itu harus berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Yang ketiga, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Yang kelima, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Sikap terbuka berarti dia bisa menerima masukan atau saran dari orang lain. Orang lain bebas mendengarkan pendapatnya, ya. Dan tentu harus dengan kata-kata yang sopan. Tanggapan dalam berita dapat juga persetujuan, penolakan, atau sanggahan, atau saran, atau biasa juga disebut solusi. Oke, jadi yang pertama, tanggapan lain dari berita adalah persetujuan. Tanggapan yang kita berikan terhadap artikel atau berita atau informasi yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan hati dan pikiran kita. Kemudian tanggapan yang kedua yaitu sanggahan atau penolakan. Menolak, ya. Sanggahan yang berisi ketidaksetujuan kita terhadap solusi atau saran atau pendapat yang dikemukakan dalam berita atau informasi. Kemudian tanggapan yang terakhir adalah saran. Saran ini masukan, ya, supaya beritanya itu lebih bagus. Nah, salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi, kemudian pemakaian bahasanya bagaimana, dan struktur informasi yang diterima. Begitu ya? Paham sampai di situ? Kita lanjutkan ke bagian C, yaitu menemukan struktur dan kaidah berita. Teks berita sama halnya dengan teks lain, ya, yaitu memiliki struktur dan ciri kebahasaan yang membangun teks tersebut. Poin pertama adalah struktur berita. Teks berita memiliki struktur yang berbeda dengan jenis teks yang lain. Adapun struktur teks berita antara lain sebagai berikut. Nah, oke. Di sana ada gambar piramida terbalik. Mengapa bentuknya terbalik? Karena ini bagian yang paling penting, ya. Semakin ke bawah semakin kecil, artinya kurang penting. Makanya digambarkan dengan piramida terbalik. Yang pertama adalah lead atau kepala berita. Bagian lead ini berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks berita tersebut. Jadi pengenalan tentang suatu peristiwa akan diperkenalkan pada struktur yang pertama ini. Ini sebagai kata pengantar di dalam buku. Yang kedua adalah body atau tubuh berita. Nah, jadi pada struktur yang kedua ini berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Berita itu ciri-cirinya harus ada fakta, ya. Itu adalah berita yang benar. Kemudian yang C atau yang struktur yang terakhir adalah leg atau ekor berita, berisi tentang referensi. Kemudian struktur yang terakhir adalah leg atau ekor berita. Struktur ini berisi tentang referensi dari narasumber di dalam berita. Jadi semakin ke bawah semakin tidak penting. Makanya digambarkan dalam bentuk piramida terbalik. Kemudian kaidah kebahasaan. Kaidah ini sama artinya dengan norma atau aturan kebahasaan yang sudah disahkan menurut tata bahasa Indonesia. Setiap jenis teks tentu memiliki kaidah kebahasaan yang membangun teks tersebut. Berikut kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Bahasa baku menjadi jembatan pemahaman banyak kalangan
karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang kedua, yaitu menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakan. Jadi, kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik 2 kiri dan kanan, dan di dalam tanda petik 2 itulah ucapan atau ujaran orang lain. Kita ke bagian yang berikutnya, yaitu menggunakan konjungsi bahwa. Menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung, ya. Dia menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain menggunakan kata bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi ini kebalikan dari yang B itu, ya. Kalau yang B itu menggunakan tanda petik 2, tetapi yang C konjungsi bahwa dia tidak menggunakan tanda petik 2. Kemudian yang keempat, yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental atau disebut juga dengan verba tingkah laku adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh kata kerja mental, saya buatkan kalimatnya. Kami terpaksa menyetujui hasil dari pemilihan tersebut. Makna kata menyetujui di sini merupakan sikap dari subjek terhadap suatu tindakan atau pemilihan, ya. Kemudian yang kedua contohnya, dia merasa tersakiti. Nah, kata kerja tersakiti di sini merupakan respon terhadap suatu tindakan atau kata-kata yang diucapkan, ya. Kaidah kebahasan yang kelima adalah menggunakan keterangan waktu. Saya rasa kalian sudah paham menggunakan keterangan waktu, yaitu berfungsi untuk menjelaskan kapan terjadinya peristiwa berita tersebut, ya. Kemudian kaidah yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Apa maksudnya? Penggunaan konjungsi yang bermakna kronologis atau temporal atau penjumlahan seperti, ini contohnya, ya. Katanya adalah kemudian, setelah, sejak awal, awalnya, akhirnya. Itu adalah contoh kata-kata konjungsi temporal. Hal tersebut berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Oke, paham sampai di situ? Saya berikan tugas untuk kalian. Silakan kerjakan tugas ini. Tugasnya ada pada buku kalian masing-masing. Untuk tugas individu 3 ada di halaman 6. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Soalnya sudah saya buat melalui Google Class. Untuk kalian yang sudah mengerjakan di Google Class, jangan lagi mengerjakan di kertas lembar. Atau sebaliknya, ketika kalian sudah mengerjakan di kertas lembar, tidak diperkenankan lagi mengerjakan di Google Class. Silakan pilih salah satu cara yang sudah saya sediakan. Jika kalian mengerjakan di kertas lembar, jangan lupa untuk selalu menuliskan nama lengkap, kelas, mata pelajaran, dan alamat, ya. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Saya harapkan kalian belajar dengan semangat. Jika tidak paham, nanti silakan komentar di kolom komentar di YouTube ataupun di Google Class ataupun melalui grup WhatsApp. Terima kasih untuk perhatian kalian dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.